Kita semua Sore. Pada saat ini kita berkumpul untuk memulai kegiatan siklus kedua untuk evaluasi dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran siklus pertama kemarin. Kita langsung saja pada bagian pembahasannya, yaitu terkait dengan modul dan LKPD-nya. Saya meminta pada teman untuk menjelaskan dari kegiatan pelaksanaan siklus pertama kemarin untuk modul LKPD. Kalau dari saya untuk modul ajarnya sudah sesuai, langkah-langkah untuk sintaks DL-nya juga sudah sesuai, jadi penyusunannya sudah sesuai menurut saya. Menurut saya saran untuk perbaikan modul seperti evaluasi kita di siklus itu, bahwasanya kegiatan atau aktivitas siswa dan guru yang akan dilaksanakan di kelas itu harus dimasukkan dalam modul, supaya aktivitas itu juga menjadi deskriptor dengan di lembar observasi supaya sesuai. Baik, dari itu harus adik di bagian ini harus lebih merangsang peserta didik supaya bisa berpikir kritis. Baik, terima kasih. Tindakan juga sudah siap ke siklus kedua. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan lembar observasi guru dan peserta didik. Yang pertama kepada lembar observasi guru. Dari saya untuk lembar observasi guru ini dia punya sintaks itu dari siklus satu kan belum ada kesesuaian. Jadi mungkin nanti disesuaikan sama modul aja. Yang untuk lembar observasi selanjutnya, Untuk lembar observasi peserta didiknya, menurut saya sudah sesuai. Ini sudah ada kegiatan, yaitu sesuai dengan sintaks-sintaksnya sudah, sama indikator, deskriptor dan juga skor. Jadi menurut saya semuanya sudah. Oke, baik. Jadi dari penilaian yang untuk siklus pertama untuk observasi guru dan peserta didik sudah ya, hanya untuk diperbaiki pada observasi guru tadi dan peserta didiknya sudah pas. Baik, sekian untuk pembahasan kita. Terima kasih. Semoga dari planning ini kita lebih siap untuk masuk pada kegiatan pelaksanaan siklus yang kedua. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Apakah kalian semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Semangat. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Pada Iren, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan dalam doa. Izinkan saya membaca ini dalam ajaran agama saya, Kristen Protestan, teman-teman menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang segala Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Bapa yang atas kenyataan-Mu Engkau sudah memimpin menyertai kami hingga kami tiba di tempat ini dalam persekutuan Islam. Manusia yang baik, saat ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Tuhan Yesus Tuhan sertai dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, dan kami dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih karena ini sudah bangun dalam doa. Selanjutnya Ibu mau tanya kehadiran kalian. Apakah kalian hadir semuanya? Hadir. Baik, beri aplaus untuk kalian semuanya. Baik, anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Kali lalu kita belajar tentang apa? Sistem pendidikan. Apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran kita kali lalu? Lalu? Ya, jadi kalian mempelajari tentang struktur dan fungsi organ pernapasan. Ya, jadi kalian sudah tahu ya bahwa struktur dan fungsi itu penting untuk kalian jaga. Dan pada hari ini kita akan lanjut belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak bisa lihat di slide. Bisa kita baca bersama-sama tujuan pembelajarannya. 1, 2, 3. Menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan manusia, menganalisis penyebab dan dampak penyakit pernapasan. Baik ya anak-anak.
Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak akan belajar terkait dengan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Lalu Ibu akan memberikan kasus di mana kalian akan menganalisis penyebab dan dampak penyakit pernapasan tersebut terhadap manusia. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk membentuk dalam kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Bisa langsung membentuk diri kalian dalam 4 kelompok. Ibu akan membagi kalian KPD. Jadi di sini nanti anak-anak akan mengisi nama kalian, terus kalian akan berdiskusi terkait dengan topik yang materi yang kita pelajari pada hari ini. Lalu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik ya anak-anak, di LKPD kalian di sini juga Ibu tampilkan bahwa Ibu mengangkat satu kasus terkait dengan pengaruh pencemaran udara terhadap gangguan sistem pernapasan. Jadi di sini ada artikel yang bahas terkait dengan dampak polusi terhadap paru-paru. Ibu meminta anak-anak untuk melakukan literasi bersama, baca artikel itu. Lalu Ibu akan minta kalian untuk boleh menyampaikan pertanyaan terkait dengan masalah yang ada di artikel itu. Baru setelah itu Ibu akan berikan kalian kesempatan waktu kurang lebih 15 menit berdiskusi dalam kelompok. Jadi boleh ada yang kalian mulai membaca dan kemudian bertanya. Ibu izin bertanya ya, silakan. Ibu izin bertanya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, jadi untuk artikel itu Ibu meminta kalian boleh satu orang untuk menyampaikan pertanyaannya sebelum kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian untuk membahas kasus itu lebih lanjut sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan rumusan masalah pertanyaannya? Ibu persilakan. Saya Ya, Megan silakan. Baik Ibu, jadi saya mau bertanya, mengapa terjadi dari artikel yang ditampilkan di sini, saya mau bertanya Ibu, mengapa terjadi polusi udara dan kenapa sampai polusi udara itu bisa mengganggu sistem pernapasan kita? Baik, bagus ya. Beri aplaus untuk teman kalian. Itu contoh rumusan masalah terkait dengan artikel yang kalian bahas pada hari ini. Dengan fokus kita pada gangguan pada sistem pernapasan. Itu contoh 1. Dan selanjutnya Ibu berikan kalian kesempatan waktu 15 menit. Silakan mengerjakannya diskusi dalam kelompok. Kemudian setelah itu kita akan mempresentasikan. Jadi nanti setelah selesai kalian masing-masing siap untuk presentasi. Apakah bisa anak-anak? Bisa. Baik. Silakan lakukan diskusi. Ibu hanya saja yang
Karena sudah, maka sekarang waktunya presentasi. Ibu langsung saja menentukan kelompoknya untuk presentasi. Yang presentasi itu kelompok 1 dan kelompok 3. Baik Ibu. Dan dua sisa kelompok yang tersisa itu akan mengajukan pertanyaan. Oke, waktu selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami pada LKPD yang diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, berdasarkan artikel yang telah diberikan, rumusan masalah yang dapat kami ambil yang pertama itu bagaimana pengaruh polusi udara terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia. Untuk soal kedua, berdasarkan jawaban kami yang berdasarkan kajian artikel ini, yang pertama itu di mana jenis polusi udaranya itu ada nitrogen dioksida NO2, sumber polusinya itu ada pembakaran kendaraan dan pembangkitan listrik. Yang ketiga, dampak terhadap organ pernapasannya itu yang pertama mengurangi fungsi paru-paru dan mengiritasi saluran pernapasan. Penyakit yang dapat ditimbulkan dari masalah ini itu adalah bronkitis dan asma. Untuk soal berikutnya, di mana melakukan sistem pernapasan apa saja yang mungkin dialami oleh siswa berdasarkan artikel. Yang pertama itu ada asma, bronkitis, batuk, kronis, dan sesak napas. Bagaimana cara mencegah dampak buruk polusi udara terhadap sistem pernapasan? Dari jawaban kami dapat disimpulkan di mana polusi udara ini sangat berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan karena mengandung zat pencemaran yang dapat merusak organ pernapasan. Baik, sekian dari diskusi kami. Kelompok yang sudah diberikan tugas untuk memberikan pertanyaan, kami persilakan. Baik, untuk kelompok yang bertanya, Ibu persilakan untuk bertanya kepada teman kelompok 1. Baik, terima kasih atas kelompok kami. Sini kami akan bertanya tentang mengapa kita perlu menjaga organ pernapasan kita. Sekian. Baik, jadi pertanyaan dari teman kelompok 2 itu terkait dengan bagaimana cara menjaga organ pernapasan. Ya, kepada kelompok 1, Ibu persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompok 2. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari teman kelompok 2 yang bertanya tentang bagaimana cara kita untuk menjaga sistem pernapasan kita. Ada beberapa cara untuk kita menjaga sistem pernapasan kita. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di tempat yang berpolusi, kemudian tidak merokok, kemudian menghindari asap dan debu, kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar kita, kemudian rajin berolahraga, dan juga menjaga kebersihan lingkungan serta sirkulasi udara di dalam rumah. Mungkin itu saja jawaban kami. Itu jawaban dari teman kalian. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Maaf Ibu, mungkin jawabannya agak matching punya pertanyaan tadi. Alasan kita menjaga organ pernapasan. Alasannya bagaimana supaya kita apa begitu? Baik ya, terima kasih Napo sudah ini. Jadi maksudnya itu alasan mengapa kita harus menjaga organ pernapasan kita. Oh, baik, jadi alasan kenapa kita harus menjaga sistem pernapasan kita yaitu karena organ pernapasan kita ini kan berfungsi untuk mengambil oksigen yang dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi jika organ pernapasan kita itu terganggu, maka kita tidak dapat organ pernapasan kita itu tidak dapat mengambil oksigen, sehingga kita susah untuk bernapas dan juga bisa menimbulkan penyakit. Ya, itu jawaban dari teman kalian. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Mas. Baik, terima kasih ya. Mari kalian beri aplaus untuk teman kalian. Baik, selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari teman kalian kelompok 3. Kepada kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kelompok 3 kami berserta
Presiden nanti diskusikan kepada materi pertama saya persilakan. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari yang berita yang telah kami baca, bahwa kami mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu saat pencemaran apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan, dan yang berikut saat pencemar apa yang kemungkinan menjadi penyebabnya. Nah, teman-teman, saat yang menjadi pencemar yang menjadi penyebab yaitu nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan unsur partikel seperti debu dan asap kendaraan. Yang ketiga, bagaimana sih hubungan antara polusi udara dengan kerusakan fungsi paru-paru? Nah, polusi udara mengandung zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan paru-paru. Zat tersebut menyebabkan iritasi, peradangan, serta kerusakan jaringan paru-paru, sehingga fungsi paru-paru menurun dan pernapasan menjadi terganggu. Nah, pembuktiannya yaitu organ pernapasan yang mengalami gangguan akibat polusi udara yaitu hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Saat pencemar dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran pernapasan sehingga menimbulkan penyakit seperti asma, bronkitis, batuk kronis, dan kanker paru-paru. Jika terpapar terus-menerus, fungsi paru-paru akan menurun sehingga tubuh kekurangan oksigen. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan karena mengandung zat-zat pencemar yang dapat merusak organ pernapasan. Paparan polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti asma, bronkitis, dan juga kanker paru-paru. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas udara dan melindungi diri dari paparan polusi agar organ pernapasan tetap sehat. Baik, mungkin itu saja jawaban dari kami. Baik, itu presentasi dari teman kalian. Selanjutnya kepada kelompok yang bertugas untuk bertanya, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan bicara kami. Kami dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 dengan bunyi pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan? Ya, baik, terima kasih. Dari pertanyaan mereka, bagaimana cara kita untuk menjaga organ pernapasan kepada kelompok? Silakan. Baik Ibu, saya langsung menjawab saja. Yang kita ketahui, kita di zaman sekarang bahwa banyak anak laki-laki maupun anak perempuan itu mereka merokok. Cara kita menjaga pernapasan yaitu berhenti merokok dan juga menghindari paparan asap rokok atau polusi, rutin berolahraga, menggunakan masker di lingkungan berdebu, mencuci tangan dan mengonsumsi makanan bergizi, serta memastikan ventilasi rumah itu dalam keadaan baik. Mungkin hanya itu saja jawaban dari kami. Baik, itu jawaban dari teman kalian. Untuk kelompok yang bertanya bagaimana? Oke, baik. Beri aplaus untuk teman kalian. Pada kelompok 3, silakan untuk kembali. Terima kasih. Terkait dengan gangguan pada sistem pernapasan, terkait dengan artikel yang tadi Ibu berikan. Jawaban dari kalian itu baik kelompok 1 dan kelompok 3 dan juga kelompok yang sudah bertanya itu secara langsung sudah menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian mengetahui gangguan pada sistem pernapasan dan menganalisis penyebab dan dampak penyakit pada sistem pernapasan manusia. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pada penjelasan Ibu terkait dengan konsep materi kita pada hari ini, kalian telah berdiskusi. Ibu mau meminta kalian untuk boleh menyampaikan kesimpulan kalian terkait dengan bahan diskusi dan juga materi kita untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena kalian sudah berdiskusi, kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, Ibu minta anak-anak untuk boleh perwakilan dari kelompok untuk boleh menyampaikan kesimpulan sebelum Ibu menyampaikan materi tambahan untuk konsep materi kita pada hari ini. Ada yang bisa ya, silakan. Silakan. Baik, kesimpulan dari materi kita ini yaitu polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan sistem pernapasan karena mengandung zat-zat pencemaran yang dapat merusak organ pernapasan. Paparan polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru.
Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas udara dan melindungi diri dari paparan polusi agar organ pernapasan tetap sehat. Ya, baik. Beri aplaus untuk teman kalian. Sudah bagus ya kesimpulan yang diberikan. Ada teman lain yang mau menyampaikan kesimpulan lagi terkait dengan materi kita pada hari ini? Bu minta satu orang lagi untuk boleh menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini sebelum Ibu meminta untuk penjelasan tambahan terkait dengan materi kita. Nah, Poni silakan. Baik Ibu, di sini saya akan mengambil sedikit kesimpulan dari diskusi kami yang tadi, bahwa gangguan pernapasan yang pada manusia itu dapat mengganggu atau merusak kesehatan kita, itu contohnya paru-paru dan asma. Nah, akibat terganggunya gangguan pernapasan itu mungkin karena asap kendaraan atau asap rokok. Baik, beri aplaus untuk teman kalian ini. Anak-anak, terima kasih, sangat bagus ya kesimpulan yang kalian ambil untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kalian lihat dulu penjelasan tambahan dari Ibu terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, jadi dengarkan dan juga Ibu meminta kalian boleh mencatat ya. Ini materi kita pada hari ini terkait dengan gangguan pada sistem pernapasan, di mana gangguan pada sistem pernapasan itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti ada yang penyakit dan juga karena faktor lingkungan. Ada yang pertama yaitu asma. Asma ini disebabkan oleh kontraksi otot polos pada trakea yang mengakibatkan penderitanya sulit bernapas. Nah, asma ini disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing dari udara yang masuk ke dalam tubuh. Jadi penyakit ini terjadi karena faktor fisis dan penyakit menurun. Lalu yang berikut itu ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini lebih spesifik disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Jadi di mana ini menyebabkan peningkatan kerja organ pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara sehingga mengurangi kapasitas vital dalam pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernapasan yang menimbulkan menurunnya kapasitas pada paru-paru. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit yang mana disebabkan oleh peradangan pada organ bronkus dari paru-paru. Nah, ini disebabkan oleh infeksi kuman, bakteri atau virus. Jadi penyebab lainnya juga adalah asap rokok, debu, dan polusi udara. Kemudian ada juga pneumonia. Jadi pneumonia ini adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Jadi infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang dapat meluas ke seluruh tubuh, yang mana mengganggu kerja paru-paru. Kemudian ada emfisema. Jadi emfisema ini adalah kelainan pada paru-paru yang dimana disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Dari alveolus sendiri kan dia berfungsi sebagai pertukaran oksigen antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, jadi dia tidak bisa lagi bekerja secara baik. Kemudian ada difteri, di mana ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan ada beberapa penyakit lainnya, ada juga kanker paru-paru, di mana ini adalah kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak teratur. Kan kita tahu bahwa kanker itu kan terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak teratur, dia membelah terus. Jadi ini menimbulkan kelainan pada paru-paru yang mana mempengaruhi kerja paru-paru dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan lanjutan untuk itu beberapa contoh dari kasus yang gangguan pada sistem pernapasan. Dan tadi terkait dengan topik diskusi kalian itu bagaimana udara juga sangat berpengaruh terhadap organ dari sistem pernapasan itu. Kadar di lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari paru-paru. Beberapa yang ada di lingkungan yang sangat berpengaruh itu seperti yang sudah tadi kalian anak-anak sampaikan dari hasil diskusi kalian itu seperti
nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan unsur partikel lainnya, di mana unsur-unsur ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, yang mana jika berlebihan dapat merusak organ-organ pada sistem pernapasan kalian. Sehingga kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu sistem pernapasan kita itu bisa mengalami gangguan akibat infeksi, polusi udara, dan kebiasaan merokok. Dan ada beberapa penyakit yang dapat muncul yaitu asma, TBC, bronkitis, dan kanker paru-paru yang dapat mengganggu proses pertukaran oksigen. Adapun upaya untuk kalian dapat menjaga organ pernapasan kalian yaitu yang pertama, kalian bisa melakukan dengan menjaga tubuh kalian untuk terhindar dari polusi udara, kemudian tidak merokok, menggunakan masker saat udara di lingkungan tercemar, dan menjaga pola hidup yang sehat. Baik anak-anak, ini pesan dari ibu untuk kalian. Jagalah paru-paru kalian dengan baik, karena paru-paru kalian itu berfungsi dalam kehidupan kalian sebagai organ pernapasan. Anak-anak, dari penjelasan ibu, apakah sudah jelas terkait dengan konsep dan materi kita pada hari ini? Sudah. Karena tadi ibu minta kalian mencatat, ibu minta ada yang boleh menyampaikan kembali apa yang sudah ibu sampaikan tadi. Jadi tadi ada beberapa gangguan dan juga bagaimana cara untuk menjaganya. Ya, silakan. Nah, Irem. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari penjelasan itu tadi saya mencatat beberapa hal penting di sini. Ada beberapa gangguan pada sistem pernapasan kita sebagai manusia. Yang pertama ada asma yang disebabkan oleh alergi debu, dingin, dan faktor keturunan. Kemudian gangguan yang kedua ada TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycotuberculosis. Kemudian ada bronkitis yaitu peradangan bronkus. Kemudian ada pneumonia atau peradangan pada paru-paru, dan emfisema yaitu hilangnya elastisitas paru-paru. Kemudian ada juga kanker paru-paru. Ada beberapa upaya dalam mencegah gangguan tersebut. Yang pertama yaitu ada menjaga kesehatan sistem pernapasan kita, tidak merokok, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Yang lain sama? Di catatan kalian masing-masing sudah? Baik anak-anak. Demikian untuk materi kita pada hari ini terkait dengan gangguan pada sistem pernapasan dan bagaimana udara yang kalian hirup itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan organ pernapasan kalian. Selanjutnya, ibu minta kalian persiapkan satu kertas, kita akan kuis. Anak-anak, untuk kuis ini kalian menulisnya dan setelah itu kalian kumpulkan. Apakah sudah siap kertas dan bolpennya? Sudah. Baik, ibu baca ya, jadi ibu beri waktu juga untuk menjawabnya. Untuk nomor 1, sudah siap? Habis ibu bilang kumpul, langsung kumpul ya. Nomor 1, mengapa kita perlu menjaga organ pernapasan kita? Berikan penjelasannya masing-masing ya. Organ pernapasan untuk tetap berfungsi dengan baik. Untuk yang sudah boleh depan untuk mengumpulkan dulu. Apakah semuanya sudah, anak-anak? Sudah. Baik, terima kasih ya. Untuk ini nanti Ibu akan periksa dan Ibu akan sampaikan di pembelajaran berikutnya bagaimana kalian memahami konsep pembelajaran kita pada hari ini. Baik, karena sudah, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Senang. Ayo kita sampaikan alasan kenapa dia senang. Karena pelajarannya menyenangkan. Ya, silakan. Senang karena bisa mengetahui gangguan-gangguan pada pernapasan dan juga upaya kita untuk menyelesaikan gangguan tersebut. Baik, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ada
kuisnya kah atau untuk metodenya kah, supaya bisa lebih seru lagi di pembelajaran berikutnya. Tambah explain. Ya. Ada lagi yang lain? Baik ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyampaikan kesan kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Baik, minggu depan itu Ibu mau kita ulangan harian karena kita sudah selesai pembelajaran terkait dengan topik sistem pernapasan. Oke. Baik, sebelum kita keluar dari kelas ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita melakukan doa. Namun sebelum itu, izinkan saya mewarai menurut agama dan kepercayaan saya di Kristen Protestan dan teman-teman yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita melakukan dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang terpuji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Segala puji syukur karena kemuliaan kami naikkan ke dalam diri Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memimpin menuntun pembelajaran kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan juga boleh berakhir dengan baik. Allah Bapa di surga, saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan memberkati kami dari tempat ini, perjalanan juga boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Jessica yang sudah membawa kita dalam doa. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Terima kasih. Bagaimana Ibu, kita doa dari Ibu ya, Ibunya. Ibu bagaimana cara kami mengajar hari ini? Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya senang karena hari ini sudah selesai mengajar, dan saya senang juga karena untuk sintaks ini karena sudah teman-teman juga untuk nanti saya bisa lebih memahaminya untuk bisa menyampaikan juga ini. Jadi saya berdoa mudah-mudahan dan berkembang yang baik dan Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan observer guru ya, Claudia. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya sebagai observer guru yang pertama mungkin saya bisa bacakan jadinya indikator deskripsi dan skor yang sebenarnya. Jadi indikatornya di sini terdiri dari kegiatan pendahuluan dan indikator itu absensi, persepsi, dan motivasi. Nah, di deskriptornya itu yang pertama guru memberikan salam kepada seluruh peserta didik itu ada. Terus guru menanyakan kabar dan meminta seorang peserta didik membawakan doa pembuka juga. Terus guru melakukan presensi, guru menyampaikan topik dan menjelaskan itu ada semuanya. Sehingga bagaimana Ibu Isa? Untuk masuk yang sarannya, bagaimana kalau lebih fokus kepada yang kurang atau yang supaya Oh iya, ini kan sudah siklus kedua, jadi langsung saja misalnya kekurangannya apa di tahap apa yang masih kurang, langsung saja disebut. Kalian sudah lihat bukan dibaca. Jadi kalau misalnya diminta kelengkapan gitu, guru modelnya sudah sangat lengkap tadi saya. Saya mungkin memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab tadi untuk berikan apresiasi itu yang kurang. Selain daripada itu semuanya sudah ada. Bagus. Yang berikut Josephine kok panggil Marcelina. Josephine Marcelina. Bagus. Kemudian saya untuk itu dari kegiatan yang sampai tentang deskriptor ini semuanya terjalan. Tulisannya ada review. Itu sudah bagus ya, yang siklus pertama. Sekarang nanti saya terakhir ya, observer siswa. Ini apa? Penina. Oh, siapa yang kasih buat? Afian ya. Sebagai observasi siswa
lakukan itu sesuai dasarnya akan. Lalu kegiatan isinya, deskripsi yang pertama, peserta didik melakukan instruksi sesuai dengan arahan guru. Tadi juga sudah dilakukan, bagaimana guru membantu kelompok dan lain-lain. Namun saya memberikan skor 2 karena hanya ada deskriptor yang pertama. Untuk kedua skor lainnya yaitu peserta didik menyampaikan masalah secara lisan dan peserta didik mengaitkan hasil pengamatan dengan materi saat itu tidak terganggu. Itu untuk yang kegiatan ini pada singkat yang pertama yaitu setelah singkat kedua problem statement semuanya tampak semua deskriptornya yaitu peserta didik mengajukan pertanyaan terkait dengan fenomena yang diamati, lalu peserta didik mengidentifikasi masalah, peserta didik juga menyebutkan masalah dan mencari penyelesaian masalah. Jadi sebenarnya itu singkat yang kedua. Lalu pada data collection atau singkat gimana mencari dan memverifikasi, saya memberikan skornya 4 juga karena semuanya sudah aktivitasnya apa. Ya kan seharusnya seperti itu toh. Aktivitas setiap siswa di 2 kelompok itu kamu amati, bukan hanya di sini saja di kelompok 1 kan kamu posisi bagiannya di sini, terus AT di sebelah sana. Seharusnya lihat kelompok 1 sekali-sekali begitu. Maksudnya tidak langsung menegur mereka, tetapi kan lihat dari jauh. Ini kamu hanya berdiri dan lihat begini. Ya. Demikian juga yang kelompok 3 dan 4 kan dari awal yang di situ 1 kan sudah disampaikan. Terus apakah kamu juga ada lakukan apa yang penilaian itu? Yang untuk LKPD ini maksudnya kan mereka yang mengerjakan LKPD. Kan di punya rubrik penilaiannya dikasih 3. Ini untuk LKPD-nya tuh tidak, itu hanya mereka yang lihat observasinya saja. Iya, maksudnya seharusnya mereka juga dengan absen nama-nama itu supaya mereka tahu ini misalnya Iren di menit dia berapa, dia buat apa, dia bertanya, iya toh sahabat saja yang bertanya itu kan pasti harus dilaporkan juga supaya menjadi catatan bagi guru ketika dia memberikan nilai. Ya. Maksudnya ini kan kita guru dengan ini kan sesama teman, tapi kalau bagi siswa misalnya kamu melakukan lesson study kan kamu belum terlalu kenal itu dengan siswa itu. Jadi kamu masing-masing kelompok itu ada punya nama-nama siswanya itu harus dikasih ke observer. Ini dari awal sudah kasih tahu ya, kalau pakai nama kelompoknya di depan seolah kamu ini sudah melakukan PTKLS lesson study. Baik, untuk yang observer berikut untuk kelompok 3 dan 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai observer kelompok 3 dan 4. Yang pertama pada kegiatan pendahuluan, deskriptor semuanya terlihat. Yang non sampaikan yang kurang saja bagaimana? Kemudian kegiatan inti yang pertama simulasi pemahaman dan menjelaskan fenomena yang kurang begini. Peserta didik menyampaikan hasil secara lisan. Yang berikut peserta didik mengaitkan hasil pengamatan dengan materi saat diminta. Yang berikut pada kegiatan kesimpulan itu yang kurang di sini. Peserta didik mengaitkan kesimpulan yang permasalahan yang telah dibahas. Terus Terima kasih yang menjadi catatan itu kalau diperhatikan. Lagi dari Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai observer kelompok 3 dan 4 yang kurang di kegiatan ini itu hanya penutup saja di bagian deskriptor peserta tidak menyatakan kesulitan. Hanya itu saja. Menurut mereka sudah paham semua. Ya. Baik, terima kasih untuk masukan-masukan dari observer guru dan juga untuk observer siswa. Kita berikan aplaus dulu. Itu menjadi catatan-catatan penting yang diperbaiki
terakhir, ya, siklus terakhir, dan nanti semua masukan dicatat. Saya mencatat hanya beberapa hal saja karena yang lain sudah terbalik, ya, sudah lebih baik dari siklus pertama. Yang pertama saya mulai dari kegiatan terbuka itu sudah bagus semua, ya, sudah dalam pengelompokan. Saya lihat gurunya sudah keliling-keliling kelompok, ya, sudah bagus. Kemudian di bagian penutup juga sudah bagus, ya, sudah memberikan motivasi kepada ini lewat kalimat, ya, di karakter saya. Di situ di penutup guru melakukan refleksi untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Refleksi ini memberikan kuis, ya, atau refleksi yang dimaksud di sini adalah refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, tadi lewat lisan saja, ya, tadi lewat lisan, apakah perasaan kalian apa yang kamu rasakan sudah. Tapi di kuis ini kan tadi kan dikasih kuis, tapi gurunya tidak menuliskan di sini bahwa memberikan kuis. Seharusnya setiap item yang diberikan ditulis di sini, sehingga apa yang kita ini kan merupakan rambu-rambu, ya, rambu-rambu ini yang merupakan rambu. Jadi apa yang kita tulis itu yang kita laksanakan di kelas. Jadi nanti ditambahkan saja untuk membuatkan tulis kepada siswa yang akan pembelajaran. Nanti pembelajaran motivasi ini sudah semuanya sudah tercover semua. Lalu yang berikut, media papan tulis itu tidak digunakan sama sekali. Tadi iya toh. Seharusnya istilah-istilah yang tadi emfisema itu tuh ditulis. Iya, istilah-istilah misalnya kan semua itu kan biasanya tujuan pembelajaran itu di bagian kiri atau kanan, kemudian satu itu dipakai untuk tulis-tulis, ya. Namun tadi kan full di slide, mulai dari tujuan pembelajaran sampai kesimpulan itu ditulis di slide. Kalau bisa ya bukan siswa untuk tulis di papan. Tapi tadi kan hanya lewat lisan, kemudian disuruh siswa untuk mencatat. Nah, bagaimana dengan papan tulis yang disiapkan? Kalau begitu tidak efektif dong kalau kita pasang papan tulis di sini. Jadi kalau tidak ini papan tulisnya sudah dibagi dua. Kita tulis istilah-istilah atau yang belum dipahami oleh istilah-istilah yang sampai mereka salah tulis. Siswa ini kan kadang kita pengucapannya benar, tapi penulisannya salah. Jadi tulis kan ada banyak istilah biologi tadi itu banyak gitu. Misalnya TBC, dia tahu TBC itu apa? Tulis. Dari gangguan-gangguan ada istilah penting gitu. Jadi penggunaan papan tulis ini harus diefektifkan. Jangan hanya kita hanya sebagai ini patung saja di situ tapi tidak dimanfaatkan. Jadi itu saja dari saya. Semoga ke depan lebih bagus lagi karena hari ini sudah baik, jadi lebih bagus lagi, ya. Dan untuk yang kelompok yang tampil juga belajar dari hari ini, kekurangan diperhatikan supaya lebih bagus lagi dari hari ini. Dan hari ini sudah bagus. Itu saja dari saya. Kita berikan aplaus untuk